Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, rahimani wa rahimakumullah, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan umur dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat umur ini kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat umur ini kita masih dapat beramal soleh dan berbuat kebaikan-kebaikan. Kita mau bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Di antara jutaan manusia yang saat ini sedang sakit, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Semoga kesehatan yang Allah berikan ini menjadi kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu kita isi dengan ibadah serta amal saleh, bukan kesehatan yang kita isi dengan kemalasan, yang kita isi dengan perbuatan dosa ataupun maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Beliaulah sebaik-baik teladan kita yang telah mengajarkan kita sebaik-baik pengajaran. Dengan jasa beliaulah kita dapat mengenal Islam dengan sempurna. Kita dapat mengetahui ibadah-ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat ngaji kembali setelah kajian perdana kita Kamis yang lalu. Jadi kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di rumah Allah, dan yang memang keberkahan atau pahala ngaji hadir secara langsung di majelis ilmu dengan hadirnya ngaji di online, itu pahalanya berbeda. Jadi kalau kita ngaji hadir langsung di majelis ilmu, kita itu dapat banyak manfaat dan keberkahan. Di antaranya yang disebutkan Nabi SAW, ya, nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah, ketenangan pada hati orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Dan sering kita sampaikan bahwa orang yang sering ngaji itu insya Allah hatinya lebih tenang, insya Allah hidupnya lebih tertata, sehingga tidak ada kegelisahan di dalam hidupnya. Kalau bahasa kita, sehingga tidak pernah resuluh, tidak pernah grundel. Kenapa? Karena kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah itulah yang dapat menenangkan hati.
sampaikan, tapi zikir itu artinya sangat luas. Dan zikir itu adalah ibadah. Dan lisan itu di antara salah satu alat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah seluruh anggota tubuh kita ini berzikir kepada Allah. Gunakan mata kita untuk berzikir kepada Allah. Gunakan tangan kita untuk berzikir kepada Allah. Lisan kita berzikir kepada Allah. Kaki kita berzikir kepada Allah. Hati kita berzikir kepada Allah. Sehingga kita betul-betul menggunakan segala fasilitas nikmat yang ada di tubuh kita ini untuk beribadah dan amal saleh, bukan sebaliknya. Maka betapa murkanya Allah ketika seorang hamba itu diberikan mata yang sehat, tetapi matanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang beri mata yang sehat. Betapa murkanya Allah dengan seorang hamba yang diberi tangan yang sehat, tetapi tangannya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Betapa murkanya Allah dengan seorang hamba yang diberi kaki yang sehat, ternyata kaki yang ia langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Na'udzubillah. Maka jadikanlah seluruh anggota tubuh kita ini sebagai saksi kita kelak atas kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Maka ini di antara keutamaan yang pertama, duduk ngaji langsung di majelis ilmu, yaitu hati kita akan tenang. Kemudian yang kedua, ghasyiatul rahmah, akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmah itu kasih sayang, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Jadi kalau kita ingin selalu disayang Allah, ya rajin ngaji. Satu kita ini selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hadir selalu di majelis ilmu. Dekatkan diri kita dengan Allah, dekatkan hati kita dengan Allah. Dekatkan kaki kita dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, di antara golongan orang yang akan mendapatkan naungan perlindungan Allah di hari kiamat adalah orang yang rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid, orang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Hatinya senang kalau di masjid itu. Maka ayo kita tanyakan pada hati kita, kira-kira kita ini lebih senang di masjid atau senang di pasar? Repot ya, terutama pedagang ya. Kira-kira lebih senang di masjid atau di pasar? Kira-kira lebih senang di masjid atau di tempat kerja? Nah, kalau kita ternyata hati kita lebih senang di pasar, di tempat kerja, berarti kecondongan kita dengan dunia itu lebih besar. Padahal Allah perintahkan kita untuk lebih condong pada akhirat, tapi tidak melupakan urusan dunia kita. Kan gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Jadi kejar itu urusan akhirat. Dan untuk mengejar urusan akhirat itu banyak. Salah satunya dengan rajin sholat, rajin ngaji, rajin jamaah, ya, rajin beramal soleh, rajin berbuat baik. Nah, itu salah satu di antara cara-cara agar kita bisa mendapatkan apa? Ad-darul akhirah, kehidupan akhirat, negeri akhirat. Lakin walatan sanasi bagaimana? Tapi jangan lupa urusan dunia. Berarti boleh memikirkan dunia, tapi jangan sampai dijadikan prioritas. Karena kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah sampaikan, a'udzubillahi
kita berada di rahim ibu kita, ketika kita berusia 4 bulan di perut ibu kita sudah berjanji kepada Allah ketika Allah bertanya kepada kita. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Kan gitu pertanyaan Allah. Bukankah aku itu Tuhanmu yang berat kau sembah? Maka setiap janin akan mengatakan, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami menyaksikan dan kami berjanji akan menjadikan engkau sebagai Tuhanku. Kan gitu harusnya. Jadi ketika orang itu sudah berikrar bahwa Allah itu Tuhannya, maka dia meminta pun hanya kepada Allah, memohon pertolongan pun hanya kepada Allah, berharap sesuatu pun hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap pada manusia, yang kita dapatkan justru bukan kebahagiaan, tapi yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Jadi kalau orientasi hidup kita ini untuk dunia, yang kita dapat justru adalah kekecewaan. Kita akan kecewa dengan dunia. Tapi kalau kita orientasinya adalah Allah, agar kita mendapatkan ridha Allah, maka seburuk, sepahit apapun kondisi kita, seberat apapun ujian, musibah yang kita rasakan, maka kita tidak akan merasa kecewa. Bahkan kita selalu berbaik sangka kepada Allah, karena setiap yang Allah takdirkan itu pasti ada hikmahnya. Kan gitu. Maka inilah orang yang beriman. Oleh karena itu mari kita tata kembali tauhid kita, tata kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu di antara pertama yang kedua. Pertama tadi sakinah, tenang. Kalau orang ngaji itu tenang. Dua, dapat rahmat Allah. Tiga, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan bangga dengan kita. Allah akan bangga dan bahagia dengan kita, dan Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Jadi sebagaimana ketika kaum muslimin sedang wukuf di Arafah, maka Allah bangga dengan hamba-hambanya. Wa inna Allah Ta'ala yubahi bihimul malaikat. Allah itu membanggakan hambanya ini di hadapan para malaikat. Maka begitu juga orang yang rajin ngaji, yang duduk di majelis ilmu, maka wa dzakarallahu fi man indah. Jadi saking bahagianya Allah, saking bangganya Allah dengan seorang hamba ini, Allah selalu sebut dia selalu di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, lihat ini hambaku rajin ngaji. Lihat hambaku ini rajin duduk di majelis ilmu. Monggo Pak, diisi yang depan dulu, supaya terlambat nanti tidak duduk di luar. Maka itu adalah diantara memotivasi kita mengapa kita harus hadir di majelis ilmu. Kecuali kalau memang kita tidak bisa hadir, alhamdulillah sekarang ada online. Di situ kita tetap bisa mengambil ilmu. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita umumkan bahwa kajian kita pada kali ini yaitu kajian spesial, yaitu kajian yang berkaitan dengan kematian. Jadi kok serem-serem terus ini. Di biasanya kajian Kamis malam Jumat kita kajiannya tafsir namun untuk malam ini khusus kajian tentang kematian, supaya kita ini lebih siap untuk menyambut kematian. Kenapa? Karena banyak orang yang selalu berpikir bagaimana bisa hidup enak, tapi dia luput atau dia lalai bagaimana bisa mati yang enak.
Dan tugas kita ini bagaimana caranya kita bisa mati yang enak, kita bisa husnul khotimah. Ini piye caranya? Kan gitu. Orang kan mikirnya bagaimana kita bisa hidup enak, makan enak, ya kan? Tidur yang enak. Kalau tidur enak berarti beli spring bed, kan gitu. Makan yang enak berarti makanan yang enak. Itu biasanya selalu difikirkan oleh orang. Nah sekarang ayo kita mulai berpikir, karena kita tidak lama hidup di dunia ini, bagaimana kita bisa mati yang enak, bagaimana kita ini bisa husnul khotimah. Karena ajal kita itu di tangan Allah, ya, nyawa kita itu di tangan Allah, dan Allah punya hak kapanpun memanggil kita. Termasuk Allah berhak untuk memanggil, mencabut nyawa orang-orang yang kita cintai. Karena semuanya adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini punya kunyah atau panggilan namanya Rumaisah atau Rumaisa. Makanya saya menamai anak saya Rumaisa. Supaya apa? Supaya bisa menjadi pribadi muslimah yang kuat, yang tegar, yang sabar, yang solehah, sebagaimana solehahnya Rumaisa. Ummu Sulaim, beliau adalah ibu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tentu kita tidak asing nama ini. Anas bin Malik adalah khadimur Rasulillah. Beliau adalah pelayannya Nabi, yang selalu melayani Nabi sejak mudanya. Dan Ummu Sulaim itu sengaja menghadiahkan Anas ini kepada Rasulullah, agar Anas ini bisa mengabdi pada Rasulullah dan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Ini adalah Ummu Sulaim. Maka suatu saat Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan musibah dengan dipanggilnya, ya, atau dengan meninggalnya buah hatinya. Saat itu Ummu Sulaim, ya, bersuami bernama Abu Thalha. Abu Thalha itu termasuk sahabat yang kaya di Madinah. Jadi Abu Thalha itu miliarder saat itu. Jadi Abu Thalha bisa beli apapun yang beliau inginkan. Beliau punya segala sesuatu. Dan Abu Thalha radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau sangat mencintai anaknya. Nah, suatu saat anaknya meninggal dunia. Saat itu Abu Thalha berada di luar, artinya tidak bersama anaknya. Nah, tatkala Abu Thalha ini pulang ke rumah, maka Ummu Sulaim itu tidak buru-buru menceritakan kondisi anaknya yang telah meninggal dunia. Jadi ini kisah nyata yang tidak dibuat-buat. Kadang kalau ada kiai yang sengaja buat cerita supaya ini kisah nyata. Jadi Abu Thalha ini gak dikabari kalau anaknya sudah meninggal dunia. Maka tatkala Abu Thalha itu sampai ke rumah, ya, Ummu Sulaim ini menyambut dengan penuh kebahagiaan. Sebagaimana biasanya, gak ada, seperti tidak ada apapun. Disambut itu suaminya. Bahkan dia sudah berdandan cantik supaya suaminya ini merasa nyaman dan bahagia ketika sampai rumah. Nah, ini harusnya di depan ibu-ibu. Jadi kalau bapaknya pulang ke rumah itu, ya, disambut dengan kebahagiaan. Jangan malah dicurigai. Lu mau nengi lah Pak, orang mulai-mulai. Ada gitu. Kok suwi Pak? Mulai kerja jam apa? Kok saya ini jam 6 lagi mulai. Lera mampir kendi, kan gitu. Maka seorang istri, dia sambut suaminya. Kalau perlu dandan yang cantik, mandi yang bersih dan lain sebagainya. Kemudian ketika Abu Thalha
lapar, disajikan hidangan oleh Ummu Sulaim, maka disambut dengan hidangan, disiapkan. Ketika lapar perutnya. Kemudian tidak cukup itu, ternyata Abu Talha juga apa? Memuncak hasratnya, artinya ingin dilayani oleh Rumaisah atau ingin dilayani oleh Ummu Sulaim, artinya ingin berhubungan biologis dan dilayani oleh Ummu Sulaim. Bayangkan Pak, dalam kondisi anaknya meninggal dunia, tapi dia apa? Yang dilakukan adalah tetap melayani suami, karena itu sudah kewajiban. Jadi suaminya pengen dan Ummu Sulaim hadir untuk memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya. Baru ketika itu perut sudah kenyang, ya kan, hasrat atau nafsunya sudah dilampiaskan, baru Ummu Sulaim bercerita kepada Abu Talha, kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Lihat kecerdasan Rumaisah, kecerdasan Ummu Sulaim. Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu ketika ada tetangga yang meminjamkan atau menitipkan sesuatu kepada kita? Jadi ada tonggo yang nitip barang. Dan suatu saat karena tetangga ini butuh, maka dia ambil lagi itu barang titipan. Ya. Jadi ada tetangga yang nitip barang ke kita. Nah, setelah seminggu atau bahkan setelah setahun, barang titipan itu diambil lagi oleh tetangga. Maka Ummu Sulaim bertanya, apakah berhak atau pantaskah kita menahan barang itu dan tidak memberikannya? Maka tentu Abu Talha menjawab, ya tidak pantas dan tidak boleh, karena barang itu hadiah. Jadi barang ini bukan hak kita, itu hanya titipan barang ini. Maka kita harus membalikan, tidak boleh kita tahan. Oh, oke. Kalau itu sekaranglah Allah mengambil anak kita. Oh, itu kecerdasan Ummu Sulaim, supaya hati suaminya itu apa? Tenang terlebih dahulu. Jadi Allah sekarang telah mengambil titipannya, anak yang telah Allah berikan amanahkan kepada kita. Baru Abu Talha itu nangis ya. Besoknya mengadu kepada Rasulullah SAW. Besoknya mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anakku meninggal dunia. Ternyata istriku tidak ngabari. Bahkan aku sampai makan bersama dia, berhubungan biologis bersama dia. Kemudian Nabi bertanya, apakah termalam juga kalian berhubungan biologis? Maka Abu Talha menjawab iya. Maka disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma barik fi mali wa waladihi wa adkhalahul jannah. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam hartanya dan dalam anak keturunannya. Wa adkhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan betul, setelah beberapa bulan selanjutnya lahir anak-anak, bahkan anak mereka justru banyak, tidak hanya satu, jadi banyak. Karena apa? Keberkahan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara keberkahan doanya Rasulullah, Abu Talha ini punya kebun kurma. Nah, kebun kurmanya Abu Talha ini dalam 1 tahun itu berbuah 2 kali. Karena biasanya kurma itu berbuahnya setahun sekali toh, yaitu di musim panas. Nah, tapi kebun kurmanya Abu Talha ini berbuah dalam 1 tahun itu 2 kali. Ini atas keberkahan doa Rasulullah SAW dan atas kesabaran Abu Talha. Dan ternyata Ummu Sulaim, ya, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang pernah diajarkan Nabi SAW. Ketika seorang itu mendapat musibah, maka berdoalah
wakhlufli khairan minha. Jadi setelah seorang hamba itu berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami ini milik Allah dan kami hanya kembali pada Allah, dan dia berucap Allahumma jurni, ya Allah berikanlah pahala kepadaku fi musibati, di dalam musibah yang sedang aku alami. Nah, ini menjadi dalil bagi para ulama bahwa orang ketika dapat musibah dia ikhlas, dia sabar, dia ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan ini, maka justru Allah jadikan musibah ini sebagai ladang pahala untuknya. Kalau apa? Kalau dia bersabar, kalau dia ikhlas, kalau dia ridho menerima takdir Allah, maka justru ini menjadi ladang pahala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sabru inda sadratil ula. Jadi pahala sabar yang besar itu adalah ketika datang musibah pertama kali. Nah ini kadang orang yang berat, ya kan? Jadi kadang yang berat itu orang yang ketika dia pertama kali dapat musibah awal-awal, salah anaknya meninggal dunia, bisa sabar kan? Kalau dia bisa sabar, ini pahala yang besar sekali. Makanya saya katakan, innama sabru inda sadratil ula. Pahala sabar yang besar itu adalah ketika awal-awal kita tertimpa musibah. Jadi bukan hari kedua, ketiga, keempat, justru hari pertama itulah pahala yang besar. Kenapa? Karena jarang orang yang lulus. Maka ayo Bapak Ibu, jadilah kita hamba Allah yang lebih tertata imannya, terutama ketika kita berhadapan dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman itu dia wajib mengimani dengan takdir-takdir Allah. Bahkan Nabi mengatakan wal iman bil qadri syarri khairihi aw syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik atau beriman dengan takdir yang dianggap buruk oleh manusia. Ya. Jadi yang kita imani ini enggak hanya takdir yang baik, yang enak-enak saja, tapi justru yang dipuji kita itu adalah ketika kita dihadapkan dengan musibah, kita beriman. Maka dalam surat At-Taubah nomor dicatat ayat 50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami musibah illa ma kataballahu lana, kecuali Allah yang telah tetapkan, kecuali Allah yang telah takdirkan. Dialah Allah sebaik-baik pelindung kita. Nah ini menjadi dalil bahwa ketika kita dapat musibah, yang kita mintai pertolongan, perlindungan tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk musibah gempa bumi, tsunami, banjir, corona sekarang. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Sehebat apapun kita, secanggih peralatan modern yang ada, kalau Allah nggak melindungi kita, maka tidak akan bisa. Bahkan ya beberapa bulan yang lalu dirilis ya gitu, ada 100 dokter yang meninggal dunia, ya kan? Terinfeksi apa? COVID-19 corona. Padahal kalau kita pikir-pikir, dokter itu kurang apa nih, kan gitu. Kurang apa sih dokter itu? Orang yang bersih, selalu menjaga kebersihan. Bahkan kalau berhadapan dengan pasien, dokter itu memakai APD yang
lengkap, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai apa itu? Apa namanya? Hazmat yang kayak baju jas hujan gitu. Dan pakai face shield. Masya Allah. Segala upaya ikhtiar duniawi telah dimaksimalkan oleh dokter. Tapi ingat, sehebat apapun kita tidak akan bisa selamat kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting Bapak Ibu, kita ini harus berlindung kepada Allah. Huwa maulana, dia Allah sebaik-baik pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang mukmin itu bertawakal. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nah, ini tausiah singkat yang kemarin saya sampaikan di pemakaman. Yang hadir mungkin ingat, yang nggak hadir makanya saya sampaikan. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian di antara salah seorang kalian. Artinya apa? Di sini perintah dari Allah agar kita bersegera beramal saleh, bersegera beribadah. Perbanyaklah ibadah dan amal saleh sebelum apa? Sebelum datang kematian. Kematian siapa? Ya, kematian kita boleh jadi, atau kematian orang yang ada di sekitar kita. Dan justru itulah sebaik-baik peringatan. Jadi sebaik-baik peringatan itu adalah tatkala kita diingatkan dengan kematian orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu justru yang paling membekas di hati kita. Makanya sampai Allah ingatkan dalam ini apa? Sebelum meninggal salah seorang di antara kalian. Begitu membekasnya ketika kita ditinggalkan orang yang paling kita cintai. Makanya kalau ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, keluarga kita meninggal, insya Allah kita akan selalu ingat dengan itu kematian. Bahkan kalau kita mengurus itu jenazah, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, memasukkan ke dalam kubur, menguburkan, insya Allah Pak, kita nggak akan berani macam-macam di dunia ini. Kenapa? Karena kita menyaksikan sendiri. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Aksiru dzikra haddami al-hayat, haddami ni'mah. Perbanyaklah mengingat apa? Penghancur atau pelebur kenikmatan-kenikmatan. Apa itu? Kematian maksudnya. Artinya kematian. Artinya senikmat apapun itu dunia, kalau kita sudah dihadapkan dengan kematian, maka nggak ada itu kenikmatan. Coba, senikmat apapun itu hidangan makanan yang dihidangkan kepada kita, kalau kita ini dalam kondisi kepaten, gitu kan, dalam kondisi habis berduka, seenak apapun itu terasa nggak enak. Kenapa? Karena begitulah rasanya. Nah, sampai Nabi itu selalu mengingatkan kita dengan kematian supaya apa? Supaya kita ini selalu mendekat kepada Allah. Nah, yang paling kebangetan itu apa? Yang paling kebangetan itu sudah keluarganya ada yang meninggal, tetangganya meninggal, orang sekitar yang meninggal, tapi dia tetap berbuat maksiat. Itu kebangetan. Jadi Allah itu selalu mengingatkan kita dengan kematian orang-orang di sekitar kita. Supaya kita itu ingat bahwa hidup kita ini tidak lama, Pak.
mau bertahan berapa tahun di dunia ini. Yang semua apalagi yang udah usianya 60 tahun ke atas itu. Bahkan di dalam Quran aja usia tua itu disebutkan kalau udah 40 tahun ke atas. Makanya sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta idza balagha asyuddahu arba'ina sanah. Nah, kalau orang itu sudah mencapai umur yang 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya dan selanjutnya. Nah, itu adalah usia tua di dalam Islam. Maka orang kalau sudah 40 tahun ke atas, dia itu sudah dianggap tua. Dan Allah sudah kasih peringatan, tanda-tanda. Orang kalau udah usia 40 tahun ke atas, giginya itu sudah mulai ompong. Ya nggak usah 40 lah, saya aja ini berapa usianya? Ompong Pak, ompong giginya. Tambah lagi yang kedua apa? Belum kali kalau gigi gerahnya ini sudah nggak ada, itu udah nggak nikmat mata itu. Allah sudah kurangi nikmat dunia. Tapi itu tanda. Tanda lagi apa? Rambutnya berubah. Nah, ini udah peringatan sebenarnya dari Allah. Ditambah lagi apa? Badannya udah gak seperti dulu, lemah Pak. Jadi udah gak seseger, gak sefit, gak sekuat dulu. Itu supaya kita ingat bahwa kita ini lemah. Dan kita akan menjadi orang yang tanpa daya, tidak punya kekuatan apapun, yaitu ketika Allah memanggil kita. Maka yang harus kita ingatkan apa? Yang harus kita selalu ingatkan pada hati kita, diri kita, bagaimana kita bisa mati yang enak. Artinya bagaimana kita bisa husnul khotimah. Itu loh Pak. Dan persiapannya itu dari sekarang. Wah, harus PNS wis apa? Nah sudah pensiun wae lah tak sregep ngaji. Nah, iya kalau sampai pensiun, nah belum pensiun, Allah sudah panggil. Entahlah kalau sudah inilah, kalau udah inilah tak ini. Iya kalau dia diberikan Allah umur yang panjang. Nah kalau dia belum siap, tapi Allah sudah panggil, ini yang repot. Maka kita harus siap kapanpun Allah memanggil kita. Karena usia itu tidak apa? Karena kematian itu tidak apa? Melihat usia kita. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang bayi. Ya. Beberapa hari yang lalu kan keluarga kami diuji Allah. Keponakan saya usianya 1 tahun Pak meninggal dunia. Itu berarti tidak memandang usia. Bahkan dan Tukiono ini berapa hari yang meninggal dunia? Baru lahir orang meninggal dunia. Oh, Masya Allah. Berarti apa? Kematian itu tidak memandang usia. Siapapun dia, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau camat, mau kepala desa, kalau orang meninggal. Fir'aun kurang hebat apa saat itu Fir'aun? Bahkan saking merasa hebatnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku itu Tuhan kalian. Saking sombongnya Fir'aun, karena dia menganggap bahwa gak ada yang bisa menandingi kehebatan dia saat itu. Meninggal Pak, Allah tenggelamkan dia di laut merah. Maka kita sebagai manusia jangan sombong, jangan merasa kuat, karena tidak ada yang kuat di dunia ini. Yang ada adalah orang yang merasa kuat atau yang dianggap kuat. Karena yang maha kuat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada orang yang kaya, yang ada adalah orang yang merasa kaya atau orang yang dianggap kaya. Karena al-ghani yang maha kaya
Yang ada orang yang merasa cerdas atau dianggap cerdas. Karena yang maha cerdas, yang maha alim, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat manusia itu ada yang lebih hebat. Siapa? Yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita merasa hebat, merasa kaya, merasa kuat, merasa segalanya. Merasa itulah yang justru akan membinasakan kita. Maka sampai Nabi mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Artinya lihatlah orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Itu yang kita lihat itu mereka. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kau lihat orang yang berada di atas kalian. Orang kaya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya apa. Karena itulah yang membuat kita lebih banyak mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau orang itu mikirnya, oh Masya Allah, ternyata banyak yang orang yang lebih miskin dari saya. Banyak ternyata orang yang lebih sulit di dunia dari saya. Alhamdulillah aku iso ini. Dan itu tahu ternyata mana kondisinya. Lihat kondisi orang yang berada di bawah kita. Karena kalau kita lihat orang di atas kita, ya kita selalu mengangan-angan, mikirnya orientasi kita ya di dunia. Itu uangnya sudah itu, insya Allah sudah. Ya boleh, tapi jangan lupa berdoa. Jangan sampai kekayaan atau jabatan itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Karena seringnya orang semakin kaya semakin jauh dari Allah. Semakin orang punya jabatan, nah itu dia semakin merasa hebat, merasa kuat. Nah ini yang repot. Kalau kita sudah berada di titik ini, ayo baliklah. Karena kita berada di jalan yang salah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir itu Allah ingatkan, bersegera beramal saleh sebelum datang salah seorang di antara kalian kematian. Karena kematian orang yang kita cintai itulah sebaik-baik peringatan. Dan itu justru ada peringatan yang paling membekas di dalam hidup kita. Jadi supaya kita ini lebih taat, lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita thalathun." Jadi mayit itu kalau sudah meninggal dunia itu akan diikuti oleh 3 hal. Jadi kalau sudah meninggal dunia kita itu ada 3 hal yang mengikuti kita. Yang pertama, ahluhu, yaitu keluarganya, ikut mengantarkan ke kuburan. Wamaluhu, hartanya juga ikut mengantar ke kuburan. Kalau dia punya mobil, maka mobilnya ikut mengantar. Punya motornya ikut mengantar. Kemudian wa'amaluhu, amalnya juga ikut mengantarkan dia. Fayarji'u ithnan, maka yang 2 ini balik pulang. Siapa? Keluarga. Dan harta ini balik pulang. Kalau bertahan pun itu tidak akan lama. Atau berapa jam dia akan menangis di kuburan itu mau berapa jam? Gak akan lama. Anak kita meninggal dunia, kita mau nangis di kuburan berapa jam? Gak akan lama. Sehari udah kita balik pulang. Ibu kita meninggal, orang tua kita meninggal, kita nangis di kuburan. Mau berapa jam? Gak lama lah. Balik habis itu pulang itu keluarganya. Malu hartanya juga balik pulang. Jadi mobil yang ngantarkan dia ke kuburan balik pulang lagi. Gak ada kita bawa lah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, ya, maka lillahi batin. Jadi apa yang kita
infakkan, karena Allah itulah harta yang abadi. Itulah yang abadi. Jadi harta yang kita miliki yang sejatinya itu adalah harta yang kita infakkan. Karena kalau harta itu kita infakkan, otomatis sudah langsung Pak, ibarat transfer. Transfer itu sudah langsung masuk rekening akhirat. Itu kalau harta itu kita infakkan, kita gunakan sedekah, wakaf, itu langsung masuk ke rekening akhirat kita dan gak akan bisa dikurangi. Kalau kita punya rekening bank, bisa itu disedot bank itu, biaya administrasi ya, atau biaya transfer lagi kalau kita mau transfer gitu. Tapi kalau harta itu sudah kita sedekahkan di jalan Allah, sudah dilaporkan malaikat, maka sudah tercatat rapi masuk dalam rekening akhirat. Itu harta yang sesungguhnya kita miliki. Adapun harta yang kita tahan, yang tidak kita sedekahkan, itu yang akan habis lah. Itu yang akan habis. Bahkan jadi rebutan anak cucu kita. Na'udzubillah, kita berdoa kepada Allah. Maka yang dua ini balik pulang, malu wa malu, harta dan keluarga balik pulang. Wayabqa wahid, yang tinggal itu satu apa? Amal. Maka jangan sampai kita gelo, nyesal. Karena tangisan pertama kali orang itu ya ketika dia sudah masuk dalam alam kubur, ketika dia melihat ternyata dia tidak bawa apa-apa, dan nangis Pak, nangis. Sebaliknya orang yang punya bekal maksudnya dia akan bahagia. Maka yang mayit yang solih, dia ingin disegerakan pemakamannya. Kenapa? Karena dia ingin segera melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika dia berada di alam kubur. Berbeda dengan orang yang tidak soleh, maka dia takut. Kenapa? Karena itu menjadi awal bencana di dalam kehidupan akhirat. Makanya sampai Nabi itu mengatakan, ya, al-qabru abwabul akhir, batu min abwabil akhir. Jadi alam kubur, jadi kuburan ini adalah pintu untuk masuk ke alam akhirat. Jadi pintu gerbang masuk alam akhirat. Fa'in najah fama ba'dahu aisar min. Kalau dia lulus di pintu gerbang yang pertama ini, jadi dia lulus di alam kubur, artinya tidak dapat siksa, fama ba'dahu aisar min, maka urusan perjalanan dia selanjutnya menuju kampung akhirat itu lebih mudah. Dan kita sudah kaji kan, perjalanan manusia menuju kampung akhirat. Karena ya, dari kematian, dari layanan lahan atau alam kubur, kemudian yaumul ba'ats, ketika kita dibangkitkan Allah, kemudian mahsyar, ketika kita digiring Allah, disatukan di sebuah tempat. Para ulama menyebutkan mahsyar itu adalah tempat padang mahsyar. Kemudian disitulah apa? Al-mizan, ditimbang amalan kita. Al-jaza, diberikan balasan sesuai apa yang kita lakukan. Kemudian kita akan melewati apa? Melewati sirat, jembatan. Itu panjang Pak. Jadi kita ini baru masuk fase kedua. Fase pertama fase alam rahim, fase yang kedua alam dunia. Jadi kita yang harus kita siap-siap ini masuk ke fase yang ketiga, alam akhirat. Nah, alam akhirat itu pintunya adalah dengan kematian, kuburan. Jadi kalau udah orang itu sudah melewati sirat jembatan, yang rajin ibadah, rajin ngaji, rajin amal, dia selamat, bisa melewati itu. Tapi kalau yang tidak pernah rajin ibadah, rajinnya maksiat, dia akan jatuh. Karena di bawah jembatan itu adalah neraka. Ada orang yang terseok-seok,
nasib kita di akhirat. Sebelum akhirat, amal soleh yang kita lakukan itu menentukan nasib kita di alam kubur. Itu loh. Maka dunia ini penentuan nasib kita di dunia di akhirat. Itu penentuannya di dunia ini, Pak. Ayo Pak, mumpung masih ada waktu. Ada orang yang tersial-sial, ngesot jalannya. Untuk masuk ke surga itu ngesot-ngesot. Ada orang yang jalan biasa. Ada orang yang lari kencang. Ada yang cepat sekali, secepat apa? Kilat, secepat angin berhembus. Itu kondisi kita masing-masing kalau di akhir. Kita mau kondisi seperti apa? Nah itu tergantung amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Maka kalau orang itu bisa selamat, baru dia masuk surga. Kalau tidak selamat, dia jatuh ke neraka tadi. Alhamdulillah. Nah sejatuh-jatuhnya manusia ke dalam neraka, kalau dia di dunia pernah beribadah, beramal soleh, ya dia bertauhid kepada Allah, ada keimanan di dalam hatinya, maka Allah selamatkan dia. Makanya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Asy-syafa'atu li ummati li ahlil kabair." Jadi syafaat yang aku berikan kepada umat itu adalah kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia pernah melakukan dosa-dosa besar, tapi juga dia beriman kepada Allah, itu diselamatkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, dakhala jannah." Siapa yang di hatinya ada keimanan, bahkan sekecil zarrah, sekecil biji, dakhala jannah. Maka dengan sekecil itu Allah selamatkan dia ke dalam Allah selamatkan dia dan masukkan dia ke dalam surga. Saking sayangnya Allah dengan kita, Pak. Maka tiga yang menakar: harta, keluarga, amal. Harta, keluarga balik ulang, tinggal amal yang menentukan. Maka amal soleh, amal yang kita lakukan di dunia ini lah menentukan nasib kita di kuburan, menentukan nasib kita di alam akhirat. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang poin yang selanjutnya, bagaimana sikap kita ketika kita diuji dengan ujian kematian, terutama kematian orang yang kita cintai. Di sini para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Saya sampaikan cara singkat saja supaya waktu kita cukup. Yang pertama yang harus dilakukan ketika orang itu mendapatkan ujian kematian, orang yang dicintainya, yang pertama adalah dia langsung bersabar. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi langsung bersabar. Kenapa? Karena pahala sabar yang besar adalah ketika awal-awal datangnya ujian. Inna sabru inda sodaratil ula. Jadi kesabaran yang besar itu ketika ada hantaman pertama kali. Saudara, sampai Nabi kan saudara, hantaman. Karena itu rasanya ketika dapat ujian yang itu berat, sakit. Tapi seorang bismillah penentunya. Ketika dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, inilah pahala yang besar yang akan Allah berikan kepadanya. Langsung sabar. Kemudian yang kedua, ya, ketika orang mendapatkan musibah, orang yang ada di sekitarnya atau orang yang dicintainya, yang kedua adalah langsung memejamkan matanya mayit. Ya, jadi di antara sunnah perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena inna ruha idza qubida tabi'ahu nasab. Jadi inna ruha idza qubida tabi'ahu nasab. Ruh itu kalau sudah dicabut,
tabi'ahul basar. Matanya itu mengikuti roh kemana pergi. Makanya kita mungkin pernah menyaksikan orang ketika meninggal dunia itu matanya ke kiri, atau matanya ke kanan, atau matanya ke depan, atau matanya ke atas. Karena mata ini mengikuti ruh itu pergi. Ya, proses pencabutan ruh itu dimulai dari ujung kaki, ujung jari kaki, sedikit demi sedikit. Makanya kalau orang itu sakaratul maut, itu dapat kita lihat kakinya sudah dingin atau belum ya. Ini kalau kakinya sudah dingin, ini berarti sudah mulai sakaratul maut. Nah, inilah kewajiban kita untuk mentalkin. Jadi talqin kepada mayit itu adalah ketika dia sedang mengalami sakaratul maut, bukan ketika sudah meninggal. Nah, ini kadang banyak yang salah di dalam memahami. Justru yang dibutuhkan orang yang menghadapi sakaratul maut itu adalah talqin kita, pendampingan kita kepadanya. Ayo Pak, ucapkan la ilaha illallah Pak. Ayo Pak, sabar Pak, ucapkan la ilaha illallah. Karena itu berat ujian seorang hamba dan diuji Allah ketika sakaratul maut. Nah, orang yang mungkin dia mudah untuk mengucapkan, sedangkan orang kafir yang tidak taat kepada Allah dia akan kesulitan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka jadikanlah ucapan la ilaha illallah dan sebagai cita-cita akhir dari ucapan kita di akhir hidup kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana fi akhir hayatihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk surga. Dia masuk surga. Karena itu tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka berat kalau iman kita setengah-setengah, ibadah kita setengah-setengah. Jangan sampai kita mengharap kita mudah mengucapkan la ilaha illallah dari kita. Kalau kita ingin mudah mengucapkan la ilaha illallah, ayo ibadah yang harus dari sekarang harus dikencengin. Sholatnya harus semakin kenceng, amal solehnya harus semakin kenceng. Karena apa? Inilah yang memudahkan kita. Jadi ketika orang itu menghadapi sakaratul maut, itulah yang dibutuhkan talqin, keluarga yang mentalqin, mendampingi. Maka jangan sampai ditinggalkan. Jadi orang yang sedang sakaratul maut itu jangan sampai kita tinggalkan. Kalau ada keluarga kita yang sakaratul maut, dampingi Pak. Karena itu ujian yang paling berat di akhir hidupnya. Dampingi. Karena syaitan akan selalu mengudari untuk tidak beriman kepada Allah. Maka inna ruha idza qubida tabi'al basar. Roh itu kalau dicabut tabi'al basar, maka mata itu mengikuti. Maka Islam memerintahkan ketika sudah nyata kematian, maka berjalan itu mata. Ya. Kalau sudah jelas kematian, berjalan matanya. Jadi dari kaki, ya, itu maka kadang kalau kita perhatikan, kita sentuh itu kaki sudah dingin, badannya masih hangat. Apalagi yang paling berat itu kalau sudah sampai apa? Sampai dada, itu akan tersenggal-senggal. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Yuqbalu taubatul abdi malam yughargir. Seorang hamba akan senantiasa diterima taubatnya oleh Allah selama nafasnya belum tersenggal-senggal. Karena kalau sudah tersenggal-senggal itu sudah pintu taubat sudah tertutup. Maka karena mumpung kakinya yang masih dingin, itu perlu dikawal.
Kemudian yang ketiga mengkafani mayit. Nah, ini penting. Karena kemarin saya sampaikan, anak kita itu harus bisa mengkafani mayit. Cara mengkafani itu harus bisa. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia kita dikafani oleh model. Bukan berarti tidak boleh ya. Berarti tidak boleh. Kalau masih ada anak kita, maka anak kita yang paling berhak termasuk memandikan jenazah. Yang paling punya hak untuk memandikan jenazah kita itu adalah anak-anak kita, saudara-saudara kita yang paling berhak, bukan Mbah Mudin. Kalau memang nggak ada ya itu kewajiban Mudin. Kalau nggak ada yang bisa mengkafani mayit, itulah kewajibannya Mudin untuk mengkafani mayit. Nah, berbahagia orang tua yang ketika dia meninggal dunia dimandikan oleh anak-anak. Yang ketika meninggal dunia dikafani oleh anak-anak. Karena ada beberapa hal yang mungkin nggak boleh dilihat orang lain. Mungkin kalau kita ada aibnya, maka yang boleh tahu keluarga, orang lain nggak boleh tahu. Karena dikhawatirkan orang itu akan bercerita kepada orang lain. Ayo Pak, mumpung masih ada waktu, belajar untuk memandikan jenazah, belajar untuk mengkafani jenazah, belajar untuk mensolatkan jenazah, belajar untuk menguburkan jenazah. Itu penting. Yang masih punya orang tua yang masih hidup, kita harus bisa Pak. Nanti ketika orang tua kita meninggal dunia, kita yang menantikan langsung, kita yang mengkafani langsung, kita yang menguburkan langsung. Gitu loh. Maka ini yang diperintahkan dalam Islam, mengkafani ya, memandikan. Ya, jemaah rahimani wa rahimahullah. Jadi di antara yang selanjutnya, ketika keluarga kita meninggal dunia, yang harus kita lakukan adalah apa? Memperhatikan urusan warisan. Karena ini penting. Urusan warisan. Karena ini akan menjadi apa? Polemik biasanya. Dan urusan warisan itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang orang mikirnya wes dibagi rokok boleh. Tidak seperti itu Pak bagi warisan itu. Karena sama rata itu belum tentu adil dalam Islam. Sama rata belum tentu adil dalam Islam. Maka urusan warisan itu Allah sudah menetapkan dalam Quran. Itu dalam surat An-Nisa itu sudah pakai komplit lengkap. Sudah lengkap cara membagi warisan. Kalau anaknya laki-lakinya satu, perempuannya banyak, itu berapa warisannya? Itu jelas. Maka nggak bisa sama rata dan boleh. Lidah dari mislu hadil unsain. Anak laki-laki ya, dia apa bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Oh nggak adil ini. Itu adil dalam Islam. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab yang lebih besar. Maka ini ada ilmunya, pembahasannya sangat panjang. Maka kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kembalikan kepada yang punya ilmu, yang paham dengan ilmu. Jangan asal bagi warisan. Maka penting membuat dokumen-dokumen yang berupa warisan. Dan sebelum warisan itu dibagikan, ada hal yang perlu diperhatikan. Apa? 1, hutang. Boleh jadi mayit ini punya hutang, itu harus dilunaskan dulu, selesaikan. Loh nanti ternyata duitnya enggak dibayar, ya berarti ya memang nggak punya warisan keluarganya. Anak cucunya enggak ada. Karena bayar hutang itu jauh lebih penting daripada membagi warisan. Betul. Jadi jangan buru-buru bagi warisan sebelum apa? Dipastikan mayat ini masuk punya hutang atau enggak. Kalau masuk punya hutang, maka hutangnya
masalah ketika nanti di akhirat. Akan jadi masalah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah masalah urusan warisan selesai, urusan hutang selesai, yang harus dilakukan adalah melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Misalnya orang tua kita meninggal, maka baktinya anak kepada orang tua adalah ketika anak itu melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan orang tuanya. Makanya suatu saat ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang tua aku meninggal dunia. Hal baqiya minni syai'un minal birri?" Apakah masih ada birrul walidain yang tersisa yang bisa aku lakukan untuk kedua orang tuaku yang sudah meninggal? Maka Nabi mengatakan, as-sholatu alaihima. Pertama, kau berdoa selalu untuk keduanya. Maka ini gak akan gugur terus. Karena ketika kita berdoa mendoakan orang tua kita, itu menjadi birrul walidain kita kepada orang tua kita. Doakan. Nah itu anak soleh. Nah kalau kita anaknya tidak soleh, tidak bakal doakan kita, Pak. Ini yang repot. Nah kalau punya anak, didiklah menjadi anak yang soleh dan soleh. Karena mereka ingin doa. Karena kalau anak kita tidak soleh, tidak bakal doakan kita. Tidak usah jauh-jauh apa masalah ziarah kubur. Doakan saja enggak, Pak. Kalau anak kita itu tidak soleh. Na'udzubillah. As-sholatu alaihi. Kemudian yang kedua apa? Wal istighfaru bihima, beristighfar memohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikanlah doa di setiap sujud kita kalau perlu. Kita beristighfar kepada Allah untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Jadikan itu wirid khusus di setiap selesai sholat kita, setiap doa kita. Karena itu menjadi birrul walidain kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, wal infadhu bi ahdihima, memenuhi janji, termasuk utang tadi. Nah bapak dan ibu yang punya janji, punya utang, kita yang punya kewajiban untuk memenuhi janji. Kalau kita memenuhi janji, maka kita telah berbakti kepada orang tua kita. Wasilatul arham allati la tusal illa bihi, menyambung silaturahim. Yang silaturahim itu nggak akan tersambung kecuali dengan adanya orang tua kita. Sambung silaturahim. Dan sekarang kan kadang gitu. Mentang-mentang ya, mentang-mentang bapaknya sudah meninggal dunia, tidak mau lagi silaturahim ke keluarganya. Aku kan pernah tua, itu kan ada gitu. Oh itu pernah nongol kalau aku mau aku ngomong. Silaturahim, Pak. Karena kalau kita silaturahim, kita sambung silaturahim, maka kita telah berbuat baik kepada orang tua kita dapat pahala dari silaturahim yang kita lakukan. Masya Allah. Itu loh. Kalau punya anak yang soleh. Tapi kalau tidak punya anak soleh ya repot. Termasuk manfaat punya anak soleh. Anak soleh itu bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Maka ada kisah yang disampaikan Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Yurfa'u darajatal 'abdi fil jannah." Jadi derajat seorang hamba itu diangkat Allah di surga. Maka orang itu bertanya kepada Allah, "Anna lihada, aku bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini ya Allah? Bagaimana aku bisa mendapatkan kemuliaan ini? Padahal dulu di dunia aku biasa-biasa saja ya Allah." Maka Allah menjawab, "Bistighfari waladika laka." Karena istighfarnya anakmu lah aku angkat derajatmu. Jadi mungkin ya, bisa, sangat bisa Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita karena kita selalu beristighfar untuk orang tua kita kepada Allah. Gitu.
Itu kalau punya anak yang soleh. Maka siksanya akan diringankan Allah dengan apa? Dengan istighfar anak-anaknya. Dengan istighfar anak-anaknya. Diangkat derajat oleh Allah dengan istighfar anak-anaknya. Itu kalau punya anak yang soleh. Terakhir, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bercita-citalah kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kebahagiaan, kebersamaan ini jangan sampai hanya di dunia saja. Jangan sampai di dunia saja. Justru kebahagiaan seorang hamba itu adalah manakala dia bertemu dengan orang yang dia cintai di surga Allah Subhanahu wa taala. Baru di dunia saja itu orang udah seneng, Pak. Misal ibu itu nggak pernah ketemu anaknya, ketika ketemu anaknya seneng gak gitu? Seneng. Apalagi kalau ketemu anaknya dalam kondisi anaknya sudah sukses, itu senangnya luar biasa. Itu baru di dunia. Apalagi nanti ketika di akhirat ibu kita ketemu kita dalam kondisi sama, sukses masuk surga, itu bahagia Pak Ibu kita. Kita ketemu anak kita sama masuk surga, bahagia. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Maka jangan sampai kebahagiaan ini hanya di dunia, kebersamaan ini hanya di dunia saja, makan bareng, jalan-jalan bareng, rekreasi bareng. Tapi ternyata di akhirat tidak bisa bareng. Alhamdulillah. Bapak ibunya di surga, anaknya di neraka. Banyak Pak nanti seperti itu. Atau suaminya di surga, istrinya di neraka. Banyak. Istrinya di surga, suaminya di neraka. Banyak. Atau anaknya di surga, orang tuanya di neraka. Banyak Pak. Maka jadilah kita yang selalu bersama. Dan kebersamaan ini harus kita lanjutkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu cara Pak agar kita bisa berkumpul di surga. Apa caranya? Satu cara itu adalah dengan keimanan kita kepada Allah, dengan ketaatan kita kepada Allah. Karena hanya iman itulah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan izin Allah. Dan iman itulah yang bisa mengumpulkan kita di surga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Beriman saya. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dia akan diikuti zuriyah keturunannya beriman, dengan syarat karena mereka beriman juga kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, anak kita beriman kepada Allah, bisa ketemu di surga Allah. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, anak kita tidak punya iman, cucu kita tidak beriman, tidak bakal bisa ketemu di surga. Tidak bisa. Kita mau nolong anak kita, tidak bisa kita nolong Pak. Tidak bisa kita nolong. Tidak bisa kita nolong. Kita mau nebus anak kita, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena semuanya kembali kepada amal yang pernah dilakukan di dunia. Maka kalau kita sayang dengan anak kita, selamatkan anak kita dari api neraka. Kalau kita sayang dengan istri kita, selamatkan istri kita dari api neraka. Kita sayang suami kita, selamatkan suami kita dari api neraka. Dan itu perintah Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu loh amanah yang paling berat dari Allah, itu menjaga keluarga
Ini bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita ini supaya tidak masuk di dalam radikal itu yang jauh lebih berat. Maka tugas paling berat bagi seorang suami adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Jadi tugas berat bagi seorang suami itu bukan memberi nafkah, Pak. Nafkah itu urusan duniawi. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu urusan akhirat. Karena apa? Akhirat itu tidak bisa dibeli dengan kebahagiaan dunia, Pak. Berapa banyak orang yang kaya, ya, dia nggak bahagia, dia nggak bisa menyelamatkan anaknya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari ya Bapak Ibu, kita hidup kita tidak lama di dunia, maka ayo kita jadikan akhir kita ini akhir hidup yang penuh dengan kesan-kesan yang indah. Apa kesan-kesannya? Ya banyak. Ngajak istri kita untuk rajin jamaah, ngajak anak kita rajin jamaah, rajin ngaji. Jadi kalau kita ngaji itu jangan ngaji sendiri. Saya sering nyampaikan, Bapak Ibu kalau ngaji ajak istri kita, anak kita diajak, Pak. Jangan sampai yang paham ilmu, yang paham dengan agama itu kita saja. Istri kita butuh pemahaman. Istri kita harus paham, harus tahu, anak kita harus tahu. Maka inilah satu-satunya cara supaya mereka bisa lebih dekat dengan Allah, supaya mereka lebih banyak beramal soleh. Karena kalau kita hanya berikhtiar ya dengan diri kita saja, tanpa pengajian mereka untuk hadir majelis ilmu, hadir berjamaah, maka susah. Maka berbahagialah yang kita bisa bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cita-cita kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ke depan ya. Semoga kajian kita pada malam hari ini menjadi kajian yang bermanfaat, kajian yang berkah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa